Halo teman-teman dan Pak Yesaya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Gloria, Griselda Gratia, dan Joel Telusa akan menjelaskan mengenai teori inspirasi Alkitab. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang inspirasi Alkitab atau pengilhaman. Nah, dalam pengilhaman atau inspirasi Alkitab ada dua ayat yang penting dan terkenal yang berhubungan dengan pengilhaman ini atau inspirasi Alkitab. Nah, ayat yang pertama yaitu adalah 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat yang kedua adalah 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 sampai 21. Nah, ayat yang pertama, mari kita lihat apa artinya. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dalam bahasa Yunani, ada dua cara menerjemahkan kalimat dalam bahasa Yunani tersebut, di mana yang pertama, yaitu segala tulisan diilhamkan Allah juga bermanfaat. Nah, yang kedua adalah segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat. Nah, dari kedua perbedaan ini adanya timbulnya pertanyaan yang dimana apa bedanya penterjemahan yang mengandung arti yang hampir sama tersebut di atas. Nah, bila yang pertama, di mana yang pertama ini mengambil bila yang pertama yang diambil, maka penekanan kalimat ada pada fungsi atau bermanfaatnya tulisan tersebut. Nah, yang kedua yaitu lebih mengambil penekanan kalimat ada pada peneguhan pengilhaman atau inspirasi seluruh tulisan atau Alkitab Perjanjian Lama. Nah, pada 2 Petrus ayat 1 sampai 20 pada 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 sampai 21 dapat kita lihat bahwa sikap penulis Perjanjian Baru dalam memperlakukan Perjanjian Lama dapat kita simpulkan bahwa Alkitab Perjanjian Lama seluruhnya adalah diilhami Allah. Nah, hal itulah yang kita lihat dari 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-20 sampai 21, di mana yang berbunyi demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Selanjutnya, pengertian inspirasi berdasarkan teori-teori, di mana inspirasi adalah pengaruh supranatural dari Roh Kudus terhadap penulis-penulis Alkitab, sehingga tulisan mereka menjadi sebuah catatan yang tepat dari wahyu. Nah, Alkitab adalah hasil karya Allah, di mana Alkitab itu bersumber dari Allah, di mana Allah bukan sekedar melakukan tindakan pengilhaman kepada diri penulis Alkitab, lalu penulis dengan bebas menulis apa yang diilhamkan tersebut. Nah, akan tetapi Allah sendiri melalui dan dari diri penulis mengatakan kebenarannya. Nah, kitab suci sebagai hasil dari ciptaan Allah, di mana ajaran pengilhaman adalah suatu pernyataan bahwa Alkitab bersumber dari Allah. Itu bukan dan tidak dapat memberi penjelasan bagaimana Allah menjadikan Alkitab. Nah, menurut Erikson, inspirasi adalah pengaruh supranatural dari Roh Kudus terhadap penulis-penulis Alkitab, penulis-penulis Alkitab yang menjadikan tulisan mereka itu menjadi sebuah catatan yang tepat dari wahyu, atau apa yang dihasilkan dari tulisan mereka sesungguhnya adalah firman Allah itu sendiri. Nah, dari hal tersebut dapat kita katakan bahwa wahyu tidak sama dengan inspirasi, atau wahyu bertolak belakang dengan inspirasi, di mana wahyu sebagai kebenaran yang disingkapkan Allah kepada manusia atau penulis-penulis, sedangkan inspirasi adalah tindakan penulis-penulis tersebut untuk mengkomunikasikan wahyu tersebut di atas kepada orang-orang lain dalam bentuk tulisan. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa menurut Erikson ada wahyu tanpa inspirasi dan ada juga inspirasi tanpa wahyu. Nah, Erikson menunjuk bahwa 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dan 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20 sampai 21 sebagai contoh sebagaimana penulis-penulis Alkitab Perjanjian Baru melihat
Alkitab Perjanjian Lama sungguh-sungguh bersumber dari Allah itu sendiri. Selanjutnya adalah teori pengilhaman. Yang pertama adalah teori intuisi. Jadi teori ini mengatakan bahwa seorang penulis dilihat sebagai penulis yang memiliki kemampuan untuk berimajinasi ataupun mengembangkan perasaannya. Artinya seorang penulis memiliki kemampuan daya pikir untuk mengembangkan atau juga mengarahkan perasaannya dalam menulis sesuatu. Kemudian yang kedua adalah teori dikte. Jadi teori ini menekankan bahwa Allah lah yang memiliki peran sepenuhnya mendiktekan seluruh isi Alkitab kepada penulis. Artinya bahwa Allah lah yang memiliki peran yang sangat besar atau peran sepenuhnya untuk menyampaikan seluruh isi Alkitab agar ditulis oleh penulisnya. Jadi kita ketahui bahwa penulis bukanlah yang menciptakan seluruh isi Alkitab tersebut, tetapi penulis hanya menulis apa yang didiktekan oleh Allah kepada mereka. Seperti contoh, seorang guru mendiktekan atau menyampaikan sebuah materi dalam kelas untuk ditulis siswa-siswanya dalam buku catatan. Kemudian yang ketiga adalah teori verbal plenary. Jadi teori ini menekankan bahwa Roh Kuduslah yang memimpin juga mengarahkan setiap penulis sesuai dengan gaya dan karakter yang dimiliki mereka masing-masing. Artinya Roh Kuduslah yang menuntun mereka dalam proses penulisan mereka. Penulisan apa yang didiktekan oleh Allah kepada mereka dengan proses penyampaian atau proses penuntunan yang berbeda-beda karena mereka memiliki gaya maupun karakter masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk inspirasi, di mana ada 3 bentuk inspirasi, yaitu adalah dualistic inspiration, yang kedua adalah lyric inspiration, dan yang ketiga adalah organic inspiration. Nah, bentuk inspirasi pertama itu adalah dualistic inspiration, di mana penulis tetap dalam keadaan sadar ketika mendengar wahyu dari Allah yang berbicara. Di dalam bentuk ini, penerima wahyu tetap dalam keadaan sadar akan perbedaan dirinya sebagai pendengar dan penulis wahyu dengan Allah sebagai pembicara. Nah, hasil dari komunikasi seperti ini adalah nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama dan penglihatan-penglihatan yang diwahyukan kepada Daniel dan Yohanes di Pulau Patmos. Nah, yang kedua adalah lyric inspiration, di mana pengilhaman Allah menyatu dengan proses pembentukan mental dan konsentrasi penulis. Nah, di sini pengilhaman Allah menyatu dengan proses pembentukan mental dan konsentrasi penulis, di mana hasil dari inspirasi ini adalah kitab Mazmur, kitab Amsal, dan beberapa kitab Ayub, serta beberapa bentuk doa dalam kitab tersebut. Nah, yang ketiga adalah organic inspiration, yaitu adalah menghasilkan kitab-kitab sejarah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terus surat-surat rasuli dan kitab-kitab Amsal dan Pengkhotbah 1. Nah, dengan demikian, walaupun kita tidak tahu secara tepat tentang proses pengilhaman tersebut, satu hal dapat dipastikan, yaitu bahwa Alkitab tersebut bersumber dari Allah. Alkitab tersebut adalah hasil karya Allah yang seharusnya kita sebagai makhluk ciptaannya syukuri keberadaannya, karena itu kita akan membacanya dengan segenap hati serta berambisi untuk menaatinya dalam hidup sehari-hari kita. Terdapat beberapa bukti maupun kesaksian dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru yang membuktikan bahwa Alkitab ditulis oleh penulis yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang pertama, para nabi sadar bahwa mereka dipanggil dan menerima pernyataan dari Allah. Terdapat dalam Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Di sini Musa sadar bahwa ia telah bertemu dengan Allah melalui teofani ketika Allah memutus dan memanggilnya untuk pertama kali untuk mengeluarkan umat Israel dari tanah Mesir. Di sini Musa dapat mendengar suara Allah melalui telinganya sendiri dan dapat melihat kehadiran Allah melalui matanya sendiri. Yang kedua, para nabi membuat perbedaan yang tajam antara apa yang dinyatakan Allah dan apa yang timbul dari dalam hati mereka sendiri. Terdapat dalam Bilangan 16 ayat 28, sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri.
Di sini Musa menjelaskan kepada umat Israel bahwa apapun yang dilakukan Musa itu semua seturut dengan kehendak Allah karena ia merupakan nabi yang diutus oleh Allah. Dan nabi-nabi dalam perjanjian lama juga ketika nabi tersebut ingin berbicara kepada orang banyak, maka mereka akan sering menggunakan kalimat beginilah firman Tuhan. Kalimat beginilah firman Tuhan menunjukkan bahwa nabi-nabi tidak mengeluarkan perkataan sesuai dengan apa yang mereka tahu, apa yang tertanam dalam hati mereka, tapi nabi-nabi sedang menyampaikan apa pesan Allah kepada orang banyak. Yang ketiga, perjanjian lama diakui berotoritas. Seperti yang terdapat pada Daniel 9 ayat 2, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Di sini kita tahu bahwa nabi-nabi yang kemudian selalu mendasari dirinya pada nabi-nabi yang terdahulu, sehingga para nabi-nabi yang kemudian selalu mengenal para nabi-nabi yang terdahulu. Selain itu, kitab Mazmur juga dikumpulkan dan dipakai untuk pemujaan-pemujaan, dan hukum-hukum Allah juga disimpan dalam tempat yang maha kudus. Bukti selanjutnya, Yesus dan para rasul menerima perjanjian lama secara total. Yesus dan para rasul tidak pernah mengkritisi perjanjian lama. Karena seperti yang kita tahu bahwa sebelum Yesus digenapi pada perjanjian baru, Yesus sudah lama dibicarakan pada perjanjian lama, seperti pada kitab Yesaya. Selain itu, perjanjian lama adalah fondasi doktrin, sumber solusi, dan tujuan semua argumen. Penggunaan materi perjanjian lama dalam perjanjian baru terdapat keragaman yang besar. Maka dalam perjanjian baru seringkali perjanjian baru mengutip perjanjian lama, sehingga perjanjian lama berfungsi untuk mengingatkan, menjelaskan, menghibur, serta menegur di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, kesaksian Yesus diterima sebagai ilahi, benar, dan sempurna. Seperti yang kita tahu bahwa pribadi Yesus mencerminkan kepribadian Bapa dan Yesus merupakan Allah. Namun kesempurnaan Yesus bukanlah suatu karunia, tetapi kesempurnaan itu merupakan natur dari pribadi Yesus. Maka ketika Yesus memberitakan kesaksian ataupun menulis wahyu, Yesus tidak memerlukan Roh Kudus karena Yesus adalah Allah itu sendiri yang memberitakan kebenaran dari dirinya. Yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, Yesus bukan berarti meninggalkan para rasul maupun manusia di dunia. Yesus tetap menurunkan Roh Kudus untuk memperlengkapi para rasul untuk dapat bertindak sebagai para saksi. Ketika para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, maka para rasul dapat melakukan mujizat-mujizat, memberitakan kebenaran firman Tuhan sehingga manusia dapat lebih percaya kepada Allah Tritunggal. Selanjutnya, Paulus juga memiliki panggilan tersendiri. Sama seperti para rasul yang diurapi oleh Roh Kudus, Paulus juga bertemu dengan Allah melalui teofani, dan Paulus juga diurapi oleh Roh Kudus untuk dapat memberitakan firman Tuhan dan dapat melakukan karunia-karunia roh untuk membantu jemaat-jemaat gereja maupun manusia-manusia bertobat dan kembali kepada Allah. Selanjutnya adalah kesaksian gereja. Yang pertama adalah gereja mula-mula. Jadi sejak dari semula, gereja mula-mula telah mempercayai otoritas dari Alkitab. Jadi ada beberapa hal yang ditekankan. Yang pertama, gereja mula-mula mengakui bahwa pengilhaman merupakan suatu tindakan yang memimpin dan juga secara khusus merupakan pendikteian dari Roh Kudus. Artinya bahwa pengilhaman merupakan suatu tindakan yang dapat menuntun dan juga merupakan penyampaian dari Roh Kudus. Clement dari Roma juga menjelaskan tentang pengilhaman dari perjanjian lama. Dia mengatakan bahwa tulisan-tulisan dalam perjanjian lama itu merupakan orakel-orakel Allah atau pesan-pesan Allah, dan juga tulisan-tulisan tersebut merupakan hasil dari pendikteian Roh Kudus. Kemudian yang kedua, gereja mula-mula mengakui bahwa penulis itu hanyalah tangan-tangan ataupun alat yang digunakan oleh Roh Kudus untuk menulis kitab suci, karena penulis itu bukanlah merupakan seorang pengarang dari kitab suci, tetapi mereka hanya menulis apa yang didiktekan oleh Roh Kudus kepada mereka, apa yang disampaikan Roh Kudus kepada mereka. Jadi pengarang dari kitab suci atau Alkitab itu adalah Allah.
Kemudian yang ketiga, kitab suci merupakan suatu surat yang ditujukan kepada ciptaan, dan kitab suci tidak memiliki kesalahan sedikit pun atau dimanapun, tidak memiliki kecacatan dimanapun. Dan gereja mula-mula ini mereka hanya berfokus atau disibukkan dengan penetapan kanon. Artinya mereka juga tetap memahami dari pengilhaman itu sendiri, bahwa pengilhaman merupakan pendiktean dari Roh Kudus. Selanjutnya adalah kesaksian gereja abad pertengahan. Teologi pada abad pertengahan tidak melampaui bapak-bapak gereja maupun mengembangkan lebih lanjut doktrin pengilhaman. Ada beberapa hal yang diakui oleh gereja abad pertengahan. Yang pertama, pengilhaman merupakan peninggian pikiran ke arah persepsi akan perihal-perihal ilahi melalui gerakan Roh Kudus, dan hal tersebut dikemukakan oleh Thomas. Yang kedua, gereja abad pertengahan mengakui bahwa kitab suci merupakan mulut Allah, hati Allah, lidah Allah, dan juga pena Allah. Jadi, gereja abad pertengahan mengakui pengilhaman dan juga otoritas kitab suci, karena kitab suci memiliki dampak ataupun pengaruh besar pada abad pertengahan, di mana menurut mereka kitab suci menggambarkan suatu air kehidupan dan juga dimuliakan, ditinggikan, dipelihara, dipuja, dan lain sebagainya. Jadi mereka mengakui bahwa kitab suci memiliki tingkat otoritas yang tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedua gereja tersebut, menurut kesaksian kedua gereja tersebut, mereka menerima pengilhaman dan juga menerima dan mengakui otoritas kitab suci.